Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar tsumma amma ba'd. Masyarul ikhwah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, tiada hentinya kita ucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha segala-galanya, yang masih memberikan kita begitu banyak nikmat dan karunia. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat hidayah, taufik untuk senantiasa memeluk agama Islam. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita hidayah taufik juga untuk senantiasa meniti, mengikuti jalannya para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in dalam beribadah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat duduk di majlis ilmu dan yang sebagainya, yang mana tidak mungkin nikmat-nikmat Allah ini kita sebutkan satu persatu karena sangat banyak. Nah, kewajiban kita selaku hamba, selaku orang yang diberikan nikmat adalah untuk senantiasa bersyukur kepada sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga tak lupa kita tujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam telah mengerahkan seluruh upaya beliau, harta beliau, pikiran beliau dan lain sebagainya demi untuk meninggikan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, demi untuk menampakkan, menegakkan syariat Islam di muka bumi ini. Maka sudah seyogianya kita selaku pengikut beliau untuk senantiasa memperbanyak salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada malam hari ini insyaallah adalah tentang mengagungkan masjid. Yang mana masjid ini tidak asing lagi bagi kita, adalah tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bagi kaum muslimin. Karena memang lafaz masjid itu diambil dari kata bahasa Arab sajada yasjudu, artinya bersujud atau bersimpuh, menghamba. Ini berarti masjid tempat untuk menghambakan diri, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam konteks ini adalah lebih khusus lagi untuk salat. Meskipun di antara kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia
dalam bentuk Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh permukaan bumi ini bisa digunakan untuk salat dan bersuci. Yang mana ini tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dijadikannya hamparan bumi ini sebagai tempat untuk salat dan alat untuk bersuci. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wuju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura." Bumi ini telah dijadikan untukku sebagai tempat sujud, tempat salat dan alat untuk bersuci. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak asing juga bagi kita, apalagi kalau kita menengok ke belakang sejarah, maka kita akan dapati bahwasanya keberadaan masjid merupakan keberadaan yang sangat penting bagi umat ini. Kalau kita tarik ulur jauh, tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam pindah membawa Hajar dan Ismail dari daerah namanya Kan'an, atau sekarang lebih dikenal dengan Palestina, ke daerah lembah, ke daerah lembah yaitu Makkah, yang tandus gersang. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim adalah untuk membangun masjid, membangun Ka'bah. Kita bayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk membangun pusat peribadatan di tanah yang tandus dan gersang. Kemudian dibangunlah oleh Ibrahim dan Ismail, sampai kemudian telah selesai Ka'bah dibangun. Allah perintahkan wa adzin fil nas bil hajjil akbar, maka umumkanlah wahai Ibrahim kepada seluruh manusia tentang syariat haji, tentang syariat haji, yang mana haji ini wajib di Ka'bah, dilaksanakan di Ka'bah dan seterusnya. Kemudian ini di zaman Nabi Ibrahim, Ka'bah dan Masjidil Haram menjadi tempat yang paling eksis, bahkan Masjidil Haram merupakan masjid pertama yang didirikan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang bilang, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya rumah pertama, maksudnya masjid pertama yang dibangun di muka bumi ini untuk manusia adalah lalladzi bi Bakkah, yang ada di Bakkah, yaitu di Makkah. Nah, kemudian masuk ke eranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Makkah ke Madinah, kemudian singgah di perkampungan namanya Quba, di perkampungan namanya Quba. Maka perintah pertama yang beliau perintahkan para sahabat di sana adalah untuk membangun masjid, yang kita kenal dengan Masjid Quba, yang sampai sekarang alhamdulillah masih ada. Yang keutamaannya, kata Nabi SAW, man tatahhara fi baitihi summa ata masjid Quba fa shalla fihi salatan kana lahu ka ajri umrah. Barang siapa yang bersuci dari rumahnya, kemudian ia datang ke Masjid Quba, kemudian ia salat di Masjid Quba, maka pahalanya sama, sebanding, sederajat seperti pahala umrah. Jadi untuk masyarakat Madinah atau orang-orang yang tinggal di Madinah, yang memang jarak dari kota Makkah ke kota Madinah ini sangat jauh, kalau mereka pengen pahala umrah, tinggal salat di Masjid Quba. Nah, ini alhamdulillah sampai masih ada sampai sekarang. Tapi kemudian begitu sampai di kota Madinah,
Beliau juga memerintahkan para sahabat untuk membangun masjid, ya, yang kita kenal sebagai Masjid Nabawi, ya, Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan seterusnya. Yang mana ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW sangat perhatian dengan keberadaan masjid di tengah-tengah umat Islam. Mengapa? Ya, alasannya atau pertanyaannya, kenapa? Karena masjid, ya, dalam hati kaum muslimin, ya, merupakan pusat peradaban. Ya, masjid merupakan pusat peradaban. Ya, semuanya dimulai dari masjid. Ya, dimulai dari menyatukan kaum muslimin. Ya, dengan cara apa? Salat berjamaah di masjid. Ya. Kemudian selain salat berjamaah, Nabi SAW memberikan wejangan-wejangan, ya, tausiah. Ya. Kemudian Nabi SAW juga sering duduk-duduk di masjid, ya, berbicara kepada para sahabat. Ya. Para sahabat banyak bertanya kepada beliau SAW dan seterusnya, sehingga menjadi masyarakat yang terpadu, ya, bersatu, sehingga begitu melawan musuh sangat mudah. Nah, jadi ini rahasianya, ya. Kalau kita ingin mengembalikan kejayaan Islam, kembalikan kaum muslimin ke masjid. Ya. Ana ulangi, kalau kita ingin mengembalikan kejayaan Islam, ya, sebagaimana yang telah Allah berikan kejayaan tersebut, ya, kepada Umar bin Khattab, ya, kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, kepada Harun ar-Rasyid, dan seterusnya, maka kembalikan kaum muslimin ke masjid, ya, karena ini pusat, ya, peradaban kita kaum muslimin. Makanya, ya, orang-orang kufar, ya, di antara agenda mereka untuk merusak Islam adalah dengan cara menjauhkan mereka dari masjid, ya, entah dengan kegiatan-kegiatan yang itu harus dilakukan di luar masjid, entah dengan acara-acara yang memang tidak bisa dilakukan di masjid dan sebagainya, menjauhkan kaum muslimin dari masjid, ya. Nah, kita sebagai kaum muslimin harus sadar betul, ya, bahwasanya masjid ini merupakan syiar agama Islam, syiar Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi. Ya, bahkan Nabi SAW, ya, tatkala ingin memerangi suatu desa, ya, Nabi SAW tatkala ingin memerangi suatu desa yang mana Nabi SAW nggak tahu, ya, apakah di desa tersebut, ya, desanya orang-orang kafir atau desanya orang-orang muslim, ya, maka beliau perintahkan sahabat untuk azan. Ya, beliau perintahkan untuk azan. Kemudian apa? Nunggu balasan. Ada balasan tidak? Di desa tersebut azan juga tidak. Kalau ada azan, maka nggak jadi diperangi. Karena berarti ada kaum muslimin yang bisa bebas mengumandangkan azan. Kalau begitu kaum muslimin di situ berjaya atau minimal diberikan kebebasan beribadah. Maka jangan diganggu. Pulang lagi. Ya, kalau tidak ada, baru diperangi. Berarti di sana tidak ada kaum muslimin. Nah ini, ya, maka wajib bagi kita untuk senantiasa, ya, mengagungkan masjid, ya, memuliakan masjid, ya. Dan kita tahu, ya, wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Ya, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah yang ada di muka bumi ini, di antaranya adalah masjid, ya, maka itu merupakan tanda takwanya hati seorang hamba. Jadi seberapa besar kita mengagungkan masjid, nah setinggi itulah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, seberapa kita meremehkan masjid, maka sekecil itulah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu
wa taala. Tidak panjang lebar, kita bahas beberapa hal yang harus kita perhatikan ya, sebagai bentuk ya, penghormatan kita kepada masjid ya, pengagungan kita kepada masjid Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama diantaranya adalah untuk senantiasa menjaga fungsi masjid ya. Menjaga fungsi masjid ya, sebagaimana mestinya ya. Ini perlu kita pahami ya. Fungsi masjid ya, fungsi utamanya ya, jelas untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, entah dengan salat ya, entah dengan membaca Al-Qur'an ya, entah dengan berdoa ya, entah dengan majlis-majlis ta'lim dan lain sebagainya, yang mana itu semua mengerucut kepada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Oleh karena itu hal-hal yang sekiranya mengganggu seseorang untuk berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala di masjid ini dilarang ya. Bahkan Nabi SAW saja melarang seseorang membaca Al-Quran dengan suara yang kenceng kalau sebelahnya lagi ada yang sholat ya. Ini baca Al-Quran ya, dilarang oleh Nabi SAW untuk dibaca kenceng-kenceng kalau di sebelah orang yang lagi sholat, apalagi yang selain baca Al-Quran ya. Maka ini fungsi utama masjid ya, digunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian ya, fungsi lainnya ya, tadi ya, untuk merupakan pusat ya, persatuan kaum muslimin ya. Kita menyatukan kaum muslimin, kita kumpulkan di masjid ya. Kemudian untuk musyawarah ya, ini boleh, masjid digunakan untuk musyawarah, ini boleh. Kemudian atau sekedar ngobrol-ngobrol tapi yang berfaedah ya, ngobrol-ngobrol saling menanya kabar ya, kemana si fulan ya, kok tidak hadir, lagi sakit, ayo kita jenguk dan seterusnya ya. Maka ini fungsi masjid, maka kita jaga ini ya, fungsi masjid sebagaimana mestinya ya. Nah, di antara hal yang tidak boleh dilakukan di masjid, di antaranya adalah yang pertama berdagang ya, jualan ya, di dalam masjid ya, jualan di dalam masjid ya. Kemudian atau toa masjid ya, dijadikan pengumuman ya, ini pun nggak boleh ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ya, dengan sanad yang sahih ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid, apabila kalian melihat seseorang yang menjual atau membeli di masjid ya, faqulu, maka doakanlah ya, orang tersebut, la arbahallahu bitijaratik ya, semoga Allah tidak menguntungkan perniagaanmu ya. Didoakan, kita boleh mendoakan keburukan untuk orang seperti ini ya, dengan tidak diuntungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala perniagaannya, atau agar jual belinya rugi ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, wa idza ra'aitum man yanshudu fihi dhallatan, dan apabila kalian melihat seseorang yang mengumumkan barang hilang ya, di masjid, faqulu la raddallahu alaik ya, maka doakanlah semoga Allah tidak mengembalikannya padamu ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengembalikan barang hilang tersebut kepadamu ya. Maka ini tegas Nabi SAW ya, betul-betul melarang masjid digunakan untuk berdagang atau menjadi tempat pengumuman ya. Kemudian di antara hal yang juga bukan merupakan fungsi masjid ya, ini penting untuk dibahas karena lagi musimnya, apabila masjid dijadikan kampanye ya, masjid dijadikan tempat berpolitik, berkampanye, maka ini pun tidak boleh ya. Ini sudah keluar dari fungsi masjid ya. Apalagi politik di zaman sekarang
seringnya justru malah memecah belah. Ya. Padahal tadi kita sampaikan masjid adalah tempat untuk menyatukan kaum muslimin. Kalau digunakan untuk berpolitik, berkampanye, ya, ini malah memecah belah kaum muslimin, ya, menjadi kubu-kubu. Ada kubu 1, kubu 2, kubu 3, 4, 5, 6 seterusnya. Ya. Yang mana ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, "Wala takunu minal musyrikin." Dan janganlah kalian menjadi bagiannya orang-orang musyrik. Ya, orang-orang yang berbuat syirik. Bagaimana bentuknya? Ya, menjadi bagiannya orang yang berbuat syirik. Ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya, minal ladzina farraqu dinahum, yaitu mereka itu selalu memecah belah agama mereka. Ya, kebiasaannya orang-orang musyrik, mereka selalu memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'a, dan mereka sangat suka berkelompok-kelompok, berkubu-kubu. Ya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ya. Karena setiap kelompok pasti akan berbangga dengan kelompoknya masing-masing, dan ini dilarang oleh Islam. Ya. Kita hanya boleh berbangga dengan status kita sebagai muslim. Ya, sudah. Ya. Maka dilarang berkampanye untuk di masjid. Ya. Maka boleh, ya, kalau tadi misalkan ada yang berdagang, kita doakan semoga Allah nggak laku, ya, tidak bikin dagangannya laku atau Allah bikin dagangannya rugi. Ya, kemudian kalau ada orang yang mengumumkan barang hilang, semoga Allah tidak mengembalikan barang tersebut kepadanya. Maka kalau ada yang berkampanye, boleh juga kita doakan semoga Allah tidak menangkan dia, karena berkampanye di tempat yang salah. Dan ini penting. Ya. Nah, ini yang pertama. Ya, senantiasa menjaga masjid, ya, untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ya. Kemudian yang kedua, ya, menjaga ketertiban masjid. Ya, menjaga ketertiban masjid. Ya, tidak membuat kegaduhan, ya, di masjid. Ya, tidak membuat kebisingan di masjid. Ya, tadi, ya, kita sudah sampaikan, kalau baca Al-Quran saja di sebelahnya orang yang sedang salat tidak boleh, ya, apalagi selain baca Al-Quran, ya. Meskipun bentuknya mungkin sama-sama zikir, ya, meskipun bentuknya sama-sama zikir, ya, maka ini dilarang, ya. Dan zikir, ya, disunahkan dengan suara yang lirih, ya, zikir disunahkan dengan suara yang lirih. Ya. Nabi SAW berzikir dengan suara yang kencang hanya pada beberapa momen saja. Ya. Selebihnya Nabi SAW berzikir dengan suara yang lirih, nggak teriak-teriak. Ya. Dan tidak berjamaah dengan sahabat, dan tidak pula diiringi dengan alat-alat musik, ya, sebagaimana banyak dilakukan oleh kaum muslimin di zaman sekarang. Ya. Maka kita mengajak kaum muslimin, ayo, ya, kalau mau beribadah, contoh Nabi SAW. Di zaman beliau, kita katakan, di zaman beliau sudah ada alat musik, sudah ada. Ya. Di zaman beliau sudah ada alat musik, dan beliau tidak menggunakan itu, baik untuk berzikir, baik untuk dakwah, baik untuk tausiah, baik untuk khutbah. Ya. Maka kita cukupkan dengan apa yang Nabi SAW contohkan. Ya. Kemudian di zaman Nabi SAW juga sangat mungkin, ya, Nabi SAW berzikir bersama para sahabat, akan tapi tidak beliau lakukan. Ya, Nabi SAW menjadi pemandunya misalkan, kemudian diikuti oleh para sahabat, tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, maka kita cukupkan dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Nah, maka, ya, jangan sampai kita khawatir, ya, kalau memang ada seseorang, ya, yang memang sengaja membuat kegaduhan di masjid, ya, sengaja membuat kegaduhan di masjid, yang mana maksudnya jelas untuk mengganggu orang yang ada di masjid, maka ini termasuk ke dalam
Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adlamu mimman mana'a masajidallah an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha." Maka dan tidak ada lagi yang paling zalim. Tidak ada orang yang lebih zalim lagi, yang paling zalim daripada orang yang menghalang-halangi orang lain dari masjid Allah untuk digunakan berzikir, mengingat nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan orang itu sangat ingin merobohkan masjid. Ayat ini sebetulnya untuk orang-orang Yahudi. Ayat ini sebetulnya untuk orang-orang Yahudi. Akan tapi kalau memang ada kaum muslimin yang sifatnya sama seperti sifat Yahudi, maka juga termasuk ke dalam ayat ini. Dia adalah orang yang paling zalim, menghalangi orang lain dari masjid Allah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa'iyadzu billah. Ini kalau sengaja membuat keributan, misal tatkala salat kemudian ada yang membuat acara pernikahan dekat masjid. Waktunya salat itu sound systemnya nggak dimatiin misalkan, dangdutnya masih nyala terus, bahkan sengaja dikencengin, bahkan sengaja sound systemnya diarahkan ke arah masjid. Waliyadzubillah. Maka termasuk ke dalam ayat ini. Dia sengaja membuat kegaduhan, membuat keributan untuk mengganggu orang-orang yang sedang beribadah di masjid. Kalau nggak sengaja, kalau tidak sengaja, maka tetap harus waspada. Bukan berarti boleh kalau tidak sengaja, tetap kita harus waspada. Khawatir juga termasuk ke dalam ayat ini. Kemudian maka yang perlu diperhatikan di antara bentuk penjagaan kita terhadap ketertiban masjid adalah tatkala kita membawa anak yang masih kecil, yang masih usia tamyiz, belum usia balik. Kita ajak ke masjid untuk salat, maka kita perhatikan jangan sampai anak kita membuat kegaduhan di masjid. Ini penting untuk para orang tua. Hukum asalnya membawa anak ke masjid ini sangat dianjurkan. Ini hukum asalnya, membawa anak ke masjid sangat dianjurkan. Sebagai apa? Sebagai bentuk pendidikan dia, penanaman nilai-nilai dasar Islam. Ini, ayo kita ajak ke masjid. Nah, ini loh salat, ini loh ibadahnya kaum muslimin. Nanti kamu kalau sudah besar harus ibadah seperti ini juga. Ini loh masjid, ini rumah Allah. Kita harus agungkan tempat ini. Nggak boleh kita kotori, nggak boleh kita dan sebagainya. Pada hukum asalnya sangat dianjurkan membawa anak ke masjid. Akan tapi jikalau anak tersebut tidak bisa diatur tatkala di dalam masjid, entah mungkin karena di situ banyak teman-temannya, entah mungkin di situ memang anaknya hyperaktif, maka ini sebisa mungkin dicegah, jangan dulu dibawa ke masjid. Imam Malik, beliau juga pernah ditanya tentang masalah ini, tentang hukum membawa anak ke masjid. Dan jawabannya sama seperti yang tadi ana paparkan. Beliau menjawab, in kana la ya'bas li sigharihi. Kalau anak tersebut tidak ribut, karena memang anak kecil ya biasa main aktif, lari-larian. Tapi kalau dia misalkan di masjid bisa diem, bisa enggak ribut, atau wayakufu idza nuhi, atau ia berhenti tatkala dilarang. Misalkan dia awalnya ribut, tapi begitu dibilangin jangan ribut di masjid, langsung lurut, maka kata Imam Malik, fala arabiha ba'sa. Saya berpendapat tidak mengapa membawa anak seperti ini ke masjid. Kemudian beliau melanjutkan, wa in kana ya'bas li sigharihi. Kalau memang anak tersebut karena masih kecil akhirnya berbuat kegaduhan, kemudian fala ara an yu'ta bihi ilal masjid, maka saya berpendapat
anak seperti itu tidak boleh dibawa ke masjid. Karena ingat ya, tujuan kita ya, di masjid adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga jangan sampai mengganggu jamaah yang lain ya, orang lain ya, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala di masjid. Ya, kitanya mungkin enggak, tapi dengan membawa anak ke masjid ya, ribut di masjid. Nah, akhirnya mengganggu jamaah yang lainnya. Maka ini diperhatikan. Ya, bisa dengan cara misalkan tatkala membawa anak ke masjid ya, sekali dua kali dibilangin di masjid nggak boleh ribut ya, nggak boleh bercanda, imamnya takbir ikut takbir ya, kemudian nggak nurut ya, kita toleransi ya, ini kita toleransi, wajar ya, namanya anak kecil, pendidikan butuh proses ya, kita ingatkan lagi ya, kita ingatkan terus sampai sekali, dua kali, tiga kali nggak bisa, ya sudah kita cegah dulu untuk ikut ke masjid ya. Ayah mau ke masjid, kamu nggak boleh ikut ya. Kenapa? Karena kamu ribut di masjid ya. Kalau misalkan janji nggak ribut lagi di masjid, ayo kita buktikan janjinya, boleh bawa ke masjid. Ternyata ribut lagi, ulangi lagi, dan begitu seterusnya sampai anak itu betul-betul terdidik bahwasanya di masjid itu nggak boleh ribut ya, betul-betul mengagungkan masjid, betul-betul mengagungkan salat. Nah ini penting, jangan sampai ya, dari rumah misalkan kita gandeng dia atau kita bonceng dia ya, ke masjid, begitu sampai masjid dilepas begitu saja ya. Kitanya dengan nikmat salat di saf pertama misalkan ya, anak dibiarkan di belakang ribut entah ngapain ya. Ini salah ya. Ini pola asuh yang keliru, harus diluruskan ya. Anak-anak kaum muslimin ya, jangan sampai demikian ya. Karena ini aset besar kaum muslimin ya, penerus bangsa dan agama ini ya. Jangan sampai tidak terdidik ya. Bahkan anak yang demikian sudah yatim sebelum masa yatimnya ya, sebagaimana di dalam pepatah Arab ya, dikatakan ya, laisal yatimu man mata waliduhu balil yatimu yatimul ilmi wal adabi. Anak yang yatim itu, yang yatim beneran bukanlah yang ayahnya sudah meninggal ya, itu masih yatim yang wajar. Yatim yang parah, yatim yang beneran adalah yang ayahnya masih hidup tapi tidak mendapatkan pendidikan ilmu dan adab dari ayahnya. Jadi seolah-olah ayahnya hidup tapi sudah mati. Nah, ini anak yang yatim yang parah yatimnya. Ini kata pepatah Arab. Nah, jangan sampai anak-anak kita seperti itu. Ya, ribut di masjid didiamkan. Ya, apalagi tatkala kita takbir, ya, kemudian anak malah ngambil kesempatan. Ya, sudah takbir kan nggak boleh kita batalkan salat ya. Akhirnya mungkin dia tahu, wow, ayah saya nggak bakal batalin salat demi saya. Ya, ayahnya takbir, anaknya kabur dan didiamkan ya. Nah, ini keliru ya. Justru kalau masih kecil harus dididik ya. Ditoleransi sekali dua kali, naam, kita toleransi sekali dua kali ya, karena memang masih kecil ya, butuh pendidikan ya, butuh tahapan-tahapan. Akan tapi kalau terus menerus dengan alasan biarin aja namanya juga masih kecil, biarin aja namanya anak-anak, nah ini pola asuh yang keliru. Justru karena masih kecil dididik ya. Karena masih kecil diajarin yang benar ya. Kalau dari kecilnya tidak diajarin yang benar, kemudian terus dia beranjak dewasa ya, kapan dimulai pendidikannya ya, kan gitu. Kemudian yang ketiga, di antara bentuk ya, pengagungan kita kepada masjid ya, adalah dengan cara menjaga kebersihan dan aroma masjid ya, ini penting ya, karena Nabi Ibrahim ya, begitu selesai ya, membangun Ka'bah ya, beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kebersihannya ya. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail, dan telah kami perintahkan, kata Allah Subhanahu wa taala ya, kepada Ibrahim juga kepada Ismail, antahhira baitiya lit-taifina wal akifina war ruk'is sujud
ya, agar mereka senantiasa membersihkan rumahku, ya, membersihkan Masjidil Haram untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang-orang yang i'tikaf, dan orang-orang yang ruku dan sujud, maksudnya salat. Ya, ini. Ya. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi, ya, dengan sanad yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, beliau mengatakan, ya, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibina'il masajidi fid dur. Nabi memerintahkan, ya, Rasulullah SAW memerintahkan agar di desa-desa itu dibangun masjid. Ya, di desa-desa dibangun masjid, wa antunadzafa wa antutayyaba. Dan hendaknya, dan Nabi SAW juga memerintahkan masjid-masjid tersebut, ya, untuk senantiasa dibersihkan dan senantiasa diberikan parfum, ya, agar aromanya wangi. Nah, maka kita sebagai kaum muslimin, ya, harus jaga, ya, kebersihan masjid, ya, harus jaga aroma masjid, ya, jangan sampai, ya, ada sampah kita biarkan, atau jangan sampai malah sengaja, ya, mengotori masjid, waliyadzubillah. Ya. Kemudian, ya, di antara hal yang Islam ajarkan kepada kita, ya, sebagai bentuk menjaga kebersihan dan aroma masjid, di antaranya Islam telah memberikan beberapa arahan, ya, kepada kita. Di antaranya, tatkala seseorang membuang ludah, ya, tatkala seseorang membuang ludah, ya, atau apa bahasa kita, dahak, ya, maka kata Nabi SAW, ya, inna ahadakum idza qama fi salatihi fa innahu yunaji rabbahu. Sesungguhnya kalian, ya, tatkala salat itu dia sedang bermunajat, ya, bisik-bisik dengan Rabbnya. Au inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah, atau, ya, Rabbnya ada di antara ia dan kiblat, ya. Maka kata Nabi SAW, fala yabzuqanna ahadukum qibala qiblatih, maka janganlah salah seorang di antara kalian berludah, ya, meludah, membuang ludah ke arah depan, ya, walakin an yasarihi au tahta qadamai, ya, akan tapi kalau memang mau meludahlah ke arah kiri, ya, bawah atau di bawah kakinya, ya, kemudian dia kubur, ya. Hadis ini perlu difahami, ya, hadis ini berlaku kalau masjidnya berlantaikan tanah, ya, karena Masjid Nabawi pada saat itu lantainya masih tanah, ya. Kalau sekarang nggak boleh kalau sekarang nggak boleh lagi, ya, sudah berkeramik, ya, lantainya sudah bagus. Kalau kita meludah, itu ludah nggak terserap ke tanah, ya, masih ada bekasnya. Nah, maka hadis ini tidak bisa lagi diamalkan, ya. Maka nggak boleh kita meludah di masjid, ya. Ini baru ludah, apalagi yang lainnya. Contoh misalkan permen, ya, makan permen, ya, sampahnya misalkan diselipin di bawah karpet. Ya, ini alhamdulillah nggak ada karpetnya, ya. Biasanya kalau di masjid-masjid yang ada karpetnya itu ada aja sampah itu diselipin di bawah karpet. Ini perlu diperhatikan. Atau apa misalkan puntung rokok, ya, masjid-masjid yang digunakan untuk musyawarah sambil merokok, nah, itu puntungnya biasanya di mana-mana, di pojok-pojokan masjid ada saja puntung rokok, ya, maka ini termasuk mengotori masjid. Nah, maka nggak boleh kita mengotori masjid dengan apapun itu, ya, dengan jenis apapun itu, ya. Termasuk, perhatikan, termasuk mengotori masjid, ya, dengan ibadah-ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Ini pun salah satu bentuk kotoran, tapi kotoran yang maknawi, yang tidak nampak,
Ya, karena sejatinya ibadah itu adalah suci. Ya, maka jangan dikotori dengan ibadah-ibadah atau ritual-ritual yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan zaman sekarang banyak. Ya, zaman sekarang banyak. Contoh misalkan sekarang bulan Rajab, ya ada sholat namanya sholat raghaib. Nah, ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka nggak boleh kita mengotori masjid dengan melaksanakan sholat raghaib, sholat yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Ya. Kemudian nanti di bulan Sya'ban juga ada nisfu Sya'ban. Ini juga tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka nggak boleh kita mengotori masjid ya, dengan hal-hal seperti itu, ya, yang kotorannya maknawi, ya, tidak nampak. Kemudian Nabi SAW juga ya, bersabda, ya, man akalal basal wathuma wal qurrasa fala yaqrabanna masjidana. Barang siapa yang habis makan bawang bombay, ya, bawang bombay mentah, atau bawang putih, atau daun bawang, ya, maka jangan dekati masjid kami. Ya, jangan dekati masjid kami. Kenapa? Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Karena malaikat juga bisa merasa terganggu dengan hal-hal yang mengganggu manusia. Ya. Kenapa? Karena ini akan menimbulkan bau mulut yang menyengat. Ya, bawang. Ya, karena masakan-masakan Arab ya, itu biasanya baunya memang bawang mentah. Ya, nggak dimasak kayak di Indonesia ada berambang goreng. Ini kan sudah wangi baunya. Jadi nggak masalah. Yang masalah kalau dimakan tatkala mentah, ya, baunya masih sangat menyengat. Ya. Nah ini yang nggak boleh langsung sholat. Ya, ngapain dulu? Sikat gigi dulu. Ya, gosok gigi dulu. Ya, hilangkan dulu bau bawang tadi dari mulut. Ya. Termasuk misalkan panas-panas keringetan misalkan, bau badan. Ya. Maka cek dulu, jangan ke masjid dulu. Bau enggak nih ketek kanan kiri nih? Ya. Kasih parfum dulu minimal. Ya, kalau bisa ada waktu mandi dulu. Tadi ya bahwasanya sebelum kita ke masjid, ya, kita cek dulu ya, aroma mulut kita, ya, aroma tubuh kita. Ya, jangan sampai kita ke masjid dalam keadaan ya, membawa aroma-aroma yang tidak sedap. Ya, sehingga ya, begitu takbir Allahu Akbar, kan keangkat di tangan nih. Itu baunya kemana-mana nanti. Wa'liyadzubillah. Ya, malah mengganggu jamaah salat yang lainnya. Kemudian yang keempat, ya, menjaga etika ya, tatkala menuju masjid dan setelah berada di dalam masjid. Nah, di sini ana akan sebutkan beberapa etikanya. Ya. Yang pertama, ya, tatkala menuju masjid, ya, itu berjalan dengan tenang. Ya, jangan lari gerusak-gerusuk, ya, sehingga apa? Mengganggu yang di masjid, dan ia sampai di masjid pun dalam keadaan capek, ya, ngos-ngosan, ya, sehingga sholatnya enggak khusyuk. Ya, meskipun sudah telat, ya, meskipun imamnya sudah baca Al-Fatihah misalkan, sudah masbuk dia, tetap kata Nabi SAW jalan dengan tenang. Ya, kata Nabi SAW, idza sami'tumul iqamah, kalau kalian sudah mendengar iqamah, famshu ila shalah, jalanlah menuju salat. Maksudnya jalanlah menuju masjid, jalan, nggak boleh lari. Ya. Kemudian wa alaikum bis sakinati wal waqar, sudah mau berjalan tetap disuruh wa alaikum bis sakinah wal waqar, jalanlah dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Jalan santai saja, nggak usah jalan yang cepat buru-buru, tetap jalan santai. Kemudian kata Nabi wala tusri'u, nggak usah buru-buru, jangan cepat-cepat, jangan tergesa-gesa. Kemudian fama adraktum, apa yang kalian dapati ya, dari gerakan imam, fasallu, maka langsung ikut salat.
Ya, ini juga penting. Ya. Kebanyakan kaum muslimin begitu tahu nyampe masjid imamnya sujud, dia tunggu itu sampai imamnya berdiri, ya kan? Ini banyak ini kejadian. Nah ini keliru. Kalau imamnya sujud, ikut sujud segera. Ya, karena kata Nabi apa? Fama adraktum, apa yang kalian dapati dari keadaan imam, posisi imam, fasallu, langsung ikut sholat. Ya. Wa ma fatakum fa'atimu, dan apa yang kalian lewatkan itu nanti sempurnakan di akhir. Ya, sempurnakan di akhir. Nah ini, ya hikmahnya, ya tadi dijelaskan oleh para ulama, kalau dia tergesa-gesa menuju masjid, ya, dia akan membuat kegaduhan, ya, dan ia tatkala sampai di masjid dalam keadaan ngos-ngosan. Ya. Orang kalau sholat dalam keadaan ngos-ngosan, khusyuk tidak? Enggak khusyuk, ya, berkurang khusyuknya, ya, karena dia capek, harus atur nafas dulu. Ya, sedangkan tatkala salat, ya, kita harus fokus, ya, bahwasanya kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, ya, orang yang ngos-ngosan, orang yang capek nggak bisa fokus. Ya. Kemudian yang kedua, ya, tadi kan posisinya sudah telat. Nah sekarang posisinya belum telat, ya, maka disunahkan untuk salat 2 rakaat, ya, disebut salat tahiyatul masjid. Ya, salat penghormatan kepada masjid. Ya. Ya, ini yang dilakukan tatkala baru masuk masjid. Ya, kata Nabi SAW, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, jangan duduk. Ya, kata Nabi, jangan duduk sampai salat 2 rakaat. Ya. Dan ini khusus masjid. Adapun musalla, musola di sini bukan masjid yang kecil, ya. Musola ini tanah lapang yang biasa digunakan untuk sholat id. Ya, ini musola dalam bahasa Arab. Nah, maka ini tidak ada salat tahiyatul masjidnya. Ya, jadi bentar lagi kita insya Allah Ramadan, ya, kemudian Idul Fitri. Nah, tatkala salat id nggak ada, ya, kalau salatnya di lapangan tidak ada salat tahiyatul musola. Berbeda kalau salatnya di masjid. Ya, misalkan kondisinya hujan, tidak memungkinkan untuk salat di lapangan sehingga salat di masjid, maka ini ada salat tahiyatul masjid. Ya. Atau salatnya di rumah ibu-ibu misalkan, maka nggak ada salat tahiyatul bait, ya, penghormatan kepada rumah. Ya, langsung salat saja. Adapun masjid ini tempat khusus, ini tempat mulia, jadi ada salat penghormatannya. Ya. Istilah kata kita minta izin dulu untuk duduk, ya, dengan salat 2 rakaat. Ya. Kemudian yang ketiga, berhias. Ya, disunahkan untuk berhias tatkala menuju masjid. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adama khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu." Ya. Wahai manusia, ya, wahai anak keturunan Adam, ambillah perhiasan kalian setiap mau ke masjid. Ya. Kemudian makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Nah, ini penting. Bukan berarti tatkala mau sholat id atau sholat jamaah, ya, pakai gelangnya langsung semua perhiasan dipakai. Ini keliru. Ini berlebihan sudah. Ya. Maksud berhias ini, ya, ambil perhiasan di sini adalah pakaian yang bagus. Ya, pakaian yang bagus. Nggak mesti mahal, ya, dan nggak mesti baru. Yang penting pakaian tersebut kita khususkan untuk sholat, ya, tidak kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah ini sudah dikatakan zina, ya, perhiasan. Ya. Kemudian wakulu wasrabu, makan dan minumlah, wala tusrifu, jangan berlebihan. Kenapa? Innahu la yuhibbul musrifin, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai, ya, tidak mencintai orang-orang yang berlebihan. Ya, orang-orang yang melampaui batas. Ya, kalau makan semua dimakan, kalau minum semua diminum, belanja semua dibeli. Nah, ini sudah israf, ya, sudah berlebihan, dan ini tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang keempat adalah bersiwak. Ya, disunahkan untuk bersiwak. Ya, dan siwak disunahkan menggunakan akar pohon arok. Ya. Kalau nggak ada, ya sudah pakai sikat gigi biasa.
Ya, pakai sikat gigi biasa nggak masalah. Ya. Kata Nabi SAW, laula anna syaqqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli shalah. Kalau saja sekiranya tidak akan memberatkan umatku, maka sungguh aku akan perintahkan, ya, aku akan wajibkan umatku untuk bersiwak. Ya, akan tapi karena Nabi SAW tahu kalau diwajibkan akan memberatkan, ya, maka disunahkan saja. Ya. Kemudian yang terakhir adalah membaca doa masuk dan keluar masjid. Ya, doanya ya doa masuk masjid. Ya, ya. Sebelumnya kita masuk masjid mendahulukan kaki kanan. Ya. Kemudian sambil berkata, ya Allahumma iftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Ya. Kemudian keluar dari masjid, ya, dahulukan kaki kiri, ya, dan berdoa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku memohon kepadamu sebagian dari keutamaanmu. Ya, ini pendek. Ya, jadi sebisa mungkin dihafal. Karena kita setidaknya ya 5 waktu masuk keluar masjid. Ya, maka harus dihafal. Dan doa ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Ya, hadisnya sahih. Ya, Nabi SAW bersabda, idza dakhala ahadukumul masjid, apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, falyaqul, ya, maka ucapkanlah Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya. Wa idza kharaja, dan apabila ia keluar, ya, maka falyaqul, ucapkanlah Allahumma inni as'aluka min fadlik. Tapi ini ya, beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebagai bentuk pengagungan kita kepada masjid. Ya, Anda review kembali secara ringkas. Ya. Yang pertama adalah ya, menggunakan fungsi masjid ya, sebagaimana mestinya. Harus senantiasa kita jaga fungsi masjid sebagaimana mestinya. Kemudian yang kedua adalah menjaga ketertiban masjid. Ya, tidak membuat kegaduhan-kegaduhan yang bisa mengganggu jamaah masjid. Kemudian yang ketiga adalah menjaga kebersihan dan aroma masjid. Ya. Yang keempat, menjaga etika tatkala berangkat ke masjid, ya, di dalam masjid ataupun keluar dari masjid. Kita tutup ya, pertemuan malam hari ini. Ya, semoga ini menambah semangat kita, ya, menambah ilmu kita untuk senantiasa mengagungkan masjid. Ya, karena tadi masjid merupakan salah satu syiar Allah. Ya, jadi semakin besar pengagungan kita terhadap masjid, ya, maka semakin besar pula tanda ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.